Di antara bentuk cinta kepada Nabi, tidak boleh berlebihan kepada Nabi, tidak boleh berlebihan. Karena tadi saya sampaikan di awal hadis, maka na ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Adalah para sahabat paling mereka cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari orang tua mereka, lebih anak mereka. Tapi kalau mereka lihat Nabi, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi. Kenapa? Bima ya'lamuna min karihati lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi tidak ingin diangkat derajatnya lebih daripada yang seharusnya. Ketika Nabi datang, sekelompok orang berkata, anta khairuna, ibnu khairina, anta sayyiduna, ibnu sayyidina, ya Rasulullah, ya khairana, ibnu khairina, ya Rasulullah, engkau adalah orang terbaik di antara kami, engkau adalah putra dari lelaki terbaik di antara kami, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah putra dari sayyid kami. Maka Rasulullah berkata, qulu biqaulikum, ucapkanlah perkataan yang sudah biasa kalian ucapkan. Itu bilang aja ya Rasulullah. Itu sudah luar biasa. Tidak usah macam-macam ini. La yastahuyannakum syaitan, jangan sampai kalian digelincirin oleh syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad dan Abdullah. Abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Wallahi la uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkat derajatku lebih daripada derajat yang Allah sudah berikan kepada aku. Enggak boleh angkat derajat Nabi lebih-lebih. Ini yang perlu kita perhatikan. Nabi itu dipuji oleh Allah sebagai Rasul dan sebagai hamba. Ingat, jangan kita rubah statusnya sebagai hamba. Dan Allah dalam banyak ayat memuji Nabi sebagai hamba. Contohnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ketika Allah berbicara tentang ayat Isra Mi'raj. Yang ini ayat yang luar biasa. Allah tidak menyebut Nabi sebagai Rasul, tapi Allah menyebut Nabi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Allah tidak bilang Rasulnya. Dalam kondisi-kondisi genting Allah menyebut tentang Nabi terpuji sebagai seorang hamba. Lihatlah ketika Allah mengatakan tentang tantangan kepada in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini ayat tantangan, ayat ijaz, mukjizat, tantang manusia datangkan semisal Al-Qur'an. Allah mengatakan ala abdina. Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Allah muji Nabi sebagai seorang hamba. Dan banyak nabi-nabi yang lainnya Allah puji sebagai hamba. Karena mereka orang yang paling kuat beribadah. Nabi paling kuat beribadah. Nabi manusia paling zuhud. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, di antara mukjizat Nabi, dia komitmen, konsisten dalam zuhudnya. Padahal dia pernah punya uang banyak, pernah harta banyak. Tapi beliau komitmen, kalau dia bukan seorang Nabi, pasti satu hari dia senang-senang. Tapi dia enggak pernah. Rasulullah SAW. Karena dia adalah seorang hamba Allah. Dia adalah yang salat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, tatafattar, kakinya pecah-pecah. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa beribadah seperti ini? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka Rasulullah, lihatlah ketika hari Arafah, Rasulullah SAW berdoa dari duhur, di atas ontanya, di bawah terik matahari, dari duhur sampai maghrib, angkat tangan. Siapa yang kuat berdoa berjam-jam? Tidak Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, semua orang tidur di malam hari. Nabi sendiri sholat sampai subuh, sholat malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kuat ibadah seperti Nabi? Siapa yang kuat diberi ujian seperti Nabi? Sejak kecil lahir sudah yatim, anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Kemudian datang orang bilang Muhammad diangkat derajatnya, tahu ilmu gaib, tahu inilah. Ini enggak benar. La uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka kalian angkat derajatku lebih daripada derajat yang sudah Allah berikan. Makanya gulu berlebihan tidak boleh. Di antara bentuk gulu berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengatakan Nabi tahu dunia dan akhirat ini dari Nabi, dan Nabi mengetahui tentang Lauhil Mahfuz. Kata seorang penyair di antara mereka, wa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu, ilmu lauhi wal qalami, ilmu lauhil mahfuz. Di antara ilmu Muhammad, yaitu dunia dan akhirat dari Nabi. Ilmu lauhil mahfuz berarti tentang gaib enggak? Semuanya Nabi tahu. Seandainya syair ini, pujian ini dirubah ganti Allah, cocok atau tidak? Semuanya di antara kedermawananmu ya Allah, dunia dan akhirat. Cocok tidak? Cocok. Di antara ilmumu ya Allah, ilmu lauhil mahfuz. Cocok tidak? Tapi sayang ini bukan untuk Allah, itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gulu berlebihan. Bagaimana Nabi tahu ilmu lauhil mahfuz sementara Nabi tidak tahu ilmu gaib? Ketika istrinya dituduh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bingung sampai sebulan Nabi tidak tahu. Sampai Nabi tanya sama Ali, Nabi tanya sama Barirah, Nabi tanya sama Zainab bintu Jahshin, gimana Aisyah? Dia bingung.
Sampai ketika belum ada ayat turun. Itu kan masa lalu. Dituduh Aisyah pulang sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dituduh. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi bukan. Tapi ini tidak tahu. Ketika tidak ada ayat turun, Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Nabi SAW datang ke Aisyah. Dalam sahih hadis yang panjang. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti alamti bi dzambin, i'tarifi ya Aisyah, kalau kau memang melakukan dosa, ngakulah. Sungguhnya dan bertobatlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak melakukan, fasayubarri'ukillah, maka Allah akan bela engkau." Aisyah ketika dengar itu tadinya menangis, berhenti tangisannya. Kenapa? Karena Rasulullah masih kasih dua kemungkinan. Kalau kau salah ya ngaku aja. Aisyah maunya Rasulullah bela. Tapi Rasulullah tidak bisa bela karena dia tidak tahu ilmu apa? Gaib. Karena dia tidak tahu ilmu gaib, maka dia masih kasih dua kemungkinan. Wahai Aisyah, kalau kau salah ngaku, bertobat. Kalau kau benar, Allah akan bela engkau. Setelah itu ternyata Allah turunkan ayat. Allah bela Aisyah. Kemudian Rasulullah gembira, Rasulullah kasih tahu Aisyah. Kemudian orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman berkata, "Wahai Aisyah, qumi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, pergilah menuju Nabi. Karena Allah telah membelamu. Kata Aisyah, hendak. Ya. Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah SWT. Mau saya ini contoh. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Waktu kalung Aisyah hilang. Jelas sekali kalung Aisyah hilang. Kemudian Rasulullah suruh orang-orang untuk cari kalung. Malam hari dicari. Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Sampai Abu Bakar sempat marah, dia ininya Aisyah, perutnya Aisyah. Karena gara-gara Aisyah suruh cari kalungnya, orang semua perjalanan terhambat gara-gara suruh cari kalung. Sampai akhirnya subuh, wa nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Orang-orang tidak bawa air dan mereka tidak dalam kondisi berwudu. Sementara sudah tiba waktu salat subuh. Akhirnya sebagian orang salat tanpa wudu, tanpa tayamum karena syariat tayamum belum turun ketika itu. Salat tanpa wudu. Akhirnya turun ayat tayamum. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang. Sampai ada yang berkata, "Ma hiya bi awwali barakatika ya ala Muhammad." Ma hiya bi awwali barakatika ya ala Muhammad. Ini bukan keberkahanmu yang pertama kali. Kau sudah sering bawa berkah wahai Aisyah. Tapi yang jadi perhatian kita, semua cari kalung Nabi enggak ada yang tahu. Padahal orang-orang itu dijamin masuk surga. Enggak tahu di mana kalungnya Nabi. Kalungnya Aisyah. Ternyata kalungnya Aisyah di bawah onta Nabi. Makanya enggak ketemu-ketemu. Ketika ontanya Nabi buat Aisyah. Ketika ontanya berdiri, ternyata ada di bawah. Ontanya pun tidak bilang, "Muhammad sini." Mau saya. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi aja terkadang ada angin dia ketakutan. Dia pikir bukankah kaum Ad pernah disiksa gara-gara ada awan yang datang. Nabi ketakutan. Tidak tahu ilmu gaib. Ini dikatakan wa inna min ulumika, di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Gimana Lauhil Mahfuz? Nabi hanya tahu sedikit gaib yang Allah kasih tahu. Sisanya Nabi tidak tahu. Ini contoh lagi terlalu berlebihan kepada Nabi. Seperti akidah Nur Muhammad. Akidah ini pertama kali dibawa oleh Al-Hallaj. Al-Hallaj yang dihukum oleh para fuqaha dibunuh karena dia mengaku Allah bersatu dengan dirinya. Halla fi nafsi. Sehingga dia disalib, dibunuh di zaman itu. Dia hidup lahir sekitar abad ketiga dia hidup, akhir abad ketiga atau abad keempat, awal abad keempat. Dibunuh. Dia yang pertama bikin kaidah bahwasanya Muhammad nur yang sudah ada sebelum seluruh nabi ada. Nur Muhammad ada sebelum ada makhluk. Dia yang pertama kali bikin. Kemudian datang hadis palsu menyatakan demikian bahwasanya Nur Muhammad berasal dari nur Allah. Ini kan hadis palsu, syirik. Bagaimana Rasul dari Allah? Enggak. Akhirnya muncullah bid'ah-bid'ah zaman sekarang tentang bid'ah Nur Muhammad. Kata mereka, Muhammad sudah ada sebelum Adam ada. Terus bukankah Muhammad keturunan Adam? Enggak, itu dari sisi fisik. Benar, Muhammad secara fisik keturunan Adam, tapi ruhnya, nurnya enggak. Dan semua di balik benda-benda ini ada Nur Muhammad karena makhluk tercipta dari Nur Muhammad. Sudah ngaco-ngaco sembarang udah. Dari mana seperti ini? Saya sudah bantah dalam tulisan khusus tentang ajaran madzhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan tentang keyakinan Nur Muhammad. Ya, bisa ada ceramah juga khusus tentang masalah ini. Contoh berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi berlebih-lebihan mengatakan Nabi sering jalan-jalan. Iya, Nabi jalan-jalan ke Surabaya, Tangerang ditinggalkan. Nabi jenguk Habib ini, Habib anu, Syekh ini, Syekh anu, sementara Abu Bakar tidak pernah dijenguk. Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istrinya enggak pernah dijenguk, Fatimah enggak pernah dijenguk. Ente kalau mati saja ente kalau mati terus keluar, ketemu siapa dulu? Istri kan? Istri lah, minta maaf. Selama ini salah. Ini Nabi katanya keluar-keluar terus, tidak pernah ketemu 9 istrinya. Nabi tidak pernah keluar, tidak ada satu istri mengatakan Rasulullah keluar sama saya, ketemu saya. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha meninggal? Sakit, setelah Nabi meninggal dia sakit sedih. 6 bulan kemudian dia meninggal dunia. Seandainya Nabi tiap hari keluar ngapain dia sakit? Ya enggak? Ya enggak? Ya Nabi keluar ketemu dia, ngobrol, gimana nak?
Tapi karena sudah berpisah dari ayahnya, dia sedih, akhirnya dia meninggal 6 bulan kemudian. Kalau Nabi bisa jalan-jalan, sudah bikin rapat terus sama sahabat, tidak ada masalah ribut. Ali, Muawiyah sini kumpul-kumpul. Kenapa Nabi tidak pernah muncul kasih tahu mereka? Nabi tidak pernah ketemu istrinya, tidak pernah ketemu para sahabatnya, tidak pernah ketemu mantunya, tidak pernah ketemu anaknya, terus ketemu kamu nih ngapain? Kenapa bisa? Tahun 2000-an muncul Nabi keluar dari kuburan ketemu kamu. Kamu nih siapa? Sampai nih ke sopo? Kok iso? Benar. Harus pakai logika. Apalagi bilang kemudian kuburan goyang-goyang, cuk-cuk. Apa enggak bikin askar-askar sana bingung, siapa ini goyang-goyang, cuk. Gimana? Tahun 2000-an lah, bukan tahun 1700, bukan. Tahun 2000-an, ada CCTV banyak ketika itu. Tapi yang percayakan hal ini banyak. Tapi enggak usah heran. Yang percaya Nabi Isa Tuhan aja miliaran. Enggak usah heran, paham? Yang percaya Nabi Isa Tuhan miliaran, lebih banyak daripada kita. Apalagi percaya cuma goyang-goyang, cuk. Wajar. Yang bilang ada wali dalam semalam Mi'raj 70 kali. Nabi aja seumur hidup cuma sekali. Ada yang percaya enggak? Ada. Jangan heran. Yang bilang Nabi Isa Tuhan aja miliaran. Enggak usah heran. Enggak usah heran. Yang nyembah sapi juga miliaran. Jangan heran. Mau saya sudahlah. Itu tugas kita menyampaikan sunnah Nabi. Jangan berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kabarkan dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain. Ketika Rasulullah di akhirat kelak, kemudian datang sebagian orang ingin ke telaga Nabi. Faktuli juduni, maka mereka diambil, dibelokkan ke kiri menuju neraka. Kata Nabi, usaihibi, ya umatku, sahabat-sahabatku. Rasulullah kenal mereka. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kau meninggal. Kau tidak tahu. Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah merubah, mereka telah mengganti-ganti. Kau tidak tahu, ternyata mereka begini. Maka Rasulullah mengatakan sebagaimana perkataan Nabi Isa. Ketika Allah tanya, wahai Isa, apa kau pernah memerintahkan umatmu? Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kau perintahkan kepada jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Kata Nabi Isa, subhanaka an aqula ma laysa li bihaq. Maksudnya Allah, aku enggak mungkin mengucapkan apa yang tidak hak bagiku. Ya. In kuntu qultuhu, kalau saya pernah ngomong gitu, faqad alimta. Kau pasti tahu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsik. Innaka anta alamul ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Apa yang aku ucapkan kepada mereka sesuai dengan yang kau perintahkan kepadaku. An ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah dan Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Kemudian kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu menjadi saksi mereka, hadir ketika saya sama mereka. Ketika kau angkat aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Nabi Isa. Dia minta uzur tentang umatnya yang kemudian menyembahnya, menyembah Bunda Maria. Dia minta uzur karena dia tidak tahu lagi. Sama seperti Nabi. Nabi mengatakan, mereka kenapa dilarang ke telaga? Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seandainya Nabi keluar dari kuburan, Nabi tahu enggak apa yang dilakukan? Tahu. Ini bantahan sangat telak. Seandainya Nabi suka keluar dari kuburan, jalan sana sini, sampai ke Surabaya, bayangkan. Apalagi cuma sekitar Madinah, pasti Nabi jalan-jalan lah. Terus tidak tahu ini ternyata nakal, ini ternyata berubah. Tapi kalau sudah khurafat, mau diapain? Sampai Asy-Syaukani dalam kitabnya Risalatun fi Hukmil Maulid disebut di antara kelolaan orang-orang menganggap Rasulullah hadir. Ya akhi, Syaukani ulama Yaman terkenal. Punya kitab Nailul Awtar, Sayyul Jarrar, buku-buku bagus. Alim ulama, ahli hadis, ahli fikih. Dia bilang di antara kedunguan adalah orang menganggap Nabi Muhammad hadir dalam acara-acara. Kalau Nabi jalan-jalan sampai sini bikin acara Maulid, Nabi hadir. Wah, ini berarti Nabi tahu segala sesuatu. Terus kalau Nabi, konsekuensi Nabi hadir, Nabi sayang enggak sama kita? Sayang enggak? Harusnya Nabi kasih bojangan, ya enggak? Udah gini, pilih nomor ini, jangan pilih nomor ini. Nabi udah kamu yang benar-benar aja. Kalau jadi pejabat yang benar, kan Nabi pasti kasih nasihat. Ini cuma datang muncul pulang ngapain? Di antara mereka ada yang gulu mengatakan, guru saya, kami ketemu dengan Muhammad SAW terang-terangan dalam kondisi sadar. Maka muncullah beberapa tarekat sufiyah dibangun di atas meyakini guru mereka bertemu langsung dengan Nabi secara sadar. Kemudian Nabi ajarkan berbagai macam zikir ataupun solawat. Ini gulu berlebihan, tak benar. Sampai di antara mereka bikin namanya satu solawat. Solawat tersebut kata mereka, kalau dibaca lebih afdal daripada membaca Quran 6 kali, lebih afdal daripada 6 Quran.
Kemudian datang lagi lebih afdal daripada sekian ribu Al-Quran, 7.000 atau berapa ribu. Bayangkan satu salawat lebih afdal dari hatam Quran berapa kali. Ini semua talbis iblis buat orang tidak suka baca Al-Quran. Seperti perkataan kaum musyrikin, wa qala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir dulu sudah ngomong di antara mereka, jangan dengar Al-Quran, bikin gaduh supaya kalian mendominasi. Coba kalau orang baca salawat ini baca lebih baik daripada 6.000 baca Al-Quran. Kira-kira baca Al-Quran enggak? Dia ngapain? Akhirnya bikin salawat-salawat bid'ah, zikir-zikir bid'ah, yang hadiahnya, yang pahalanya begini, enggak ada dalilnya semua. Dalilnya lewat mimpi kayak, lewat anu kayak, ketemu Nabi di jalan kayak, Nabi datang kayak. Pahalanya luas biasa. Akhirnya orang tidak sibuk belajar Al-Quran dan Sunnah, sibuk zikir bid'ah. Padahal banyak yang harus mereka ketahui tentang Islam. Islam ini harus belajar, bukan cuma zikir-zikir doang, harus belajar. Gara-gara ada zikir yang pahalanya luar biasa ngalang-ngalain Al-Quran, orang malas belajar Al-Quran. Tapi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka seorang berusaha mencintai Nabi SAW dengan cinta yang sungguhnya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para salaf, agar kita bisa benar-benar dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Semoga kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.